Oke, baik. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Zihanur Abdillah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir Saudara Zihan Nur Abdillah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir pada sidang hari ini yaitu saya dosen pembimbing 1, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua yaitu Sylvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Iyadar Abullah. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Zihan Nur Abdillah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan Zihan. Baik. Saudara Zihan Nur Abdillah, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat melaksanakan tanya jawab. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra untuk dapat bertanya. Saya persilahkan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga Pak Andi. Selamat pagi Zihan. Pagi Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah masuk ke tahapan terakhir. Ini mohon maaf ya, kamera saya kadang suka mati, ya, suka off sendiri. Jadi selamat ya, kamu udah masuk di tahapan terakhir ya. Tapi memang ya walaupun tahapan terakhir banyak ya beberapa mahasiswa yang apa ya bisa bilang terlena dengan apa namanya udah lulus ya, menganggap dirinya udah lulus padahal bisa ada utangnya revisi ya. Nah, jadi saya ingatkan revisinya menyesuaikan ya 2 minggu ya, agar kamu pun juga bisa cepat-cepat nanti setelah selesai revisi bisa mengurus apa administrasi di kampus ya. Jadi ya itulah, jadi penting selesaikan dulu ya, jangan euforianya berlebihan. Oke, ini saya share dulu ya, apa ya Pak Andi, minta tolong enable itu. Oh ya, mohon maaf. Itu ada yang masuk tuh. Silakan Bapak. Udah ya? Oke deh. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, ini apa namanya saya mulai ya dari yang pertama. Ini sebenarnya bagian Pak Yada ya. Jadi nanti bisa Pak Yada apa namanya. Cuman saya mungkin lebih ke judulnya di sini ya, karena dikasih di satu kesatuan jadi judul kan. Nah, jadi usahakan formattingnya sama ya. Ya Zihan ya. Ya siap Pak. Oke Zihan. Oke. Kemudian, nah ini Pak ya ada lagi nanti ya, kan bahasnya buat catatan aja. Di sini saya masuk ke abstrak ya. Abstrak di sini ingin dimanfaatin di sini kan kamu buat statementnya itu berbagai macam mobil melalui transaksi penjualan langsung dan media online. Kalau saya sendiri sih menyarankan coba aja langsung penjualan offline dan online. Ya. Soalnya saya lihat di kalimat kamu di paragraf tersebut, kamu agak rada kebingungan milih kata-katanya, terus juga penjelasannya agak ribet. Ya, mungkin nanti coba dibahas lagi dengan bimbing pertama ya, pemilihan kata yang seperti apa.
Kemudian ini ada typo sedikit ya, perspektif seharusnya. Di sini yang apa namanya termasuk di bab 1 pun juga saya lihat kamu aplikasi Avar ini kenapa tiba-tiba di akhir dari kalimat ya, maksudnya akhir dari paragraf ini gitu. Kenapa nggak di apa namanya di pertengahan kamu masuk, kamu jelaskan sedikit Avarnya, terus jadi kan tahu tuh ya. Dan di bab 1 pun kalau misalkan ini ya saya apa namanya saya tarik ke sini, bab 1-nya itu sama sekali nggak ada kamu menuliskan aplikasi Avar, ya kan ya? Iya, Pak. Itu dia. Jadi kamu malah di sini tulisnya aplikasi augmented reality, ya. Jadi nanti ditambahkan ya di di bab 1-nya ya mengenai aplikasi Avar itu sendiri ya. Kalau di abstrak ada di akhir ya, di akhir banget. Makanya saya tahu ternyata nama aplikasinya Avar. Tapi coba kamu di abstrak yang kamu tidak menulis nama aplikasinya, ya, otomatis saya nggak tahu. Saya meraba-raba dari bab 4 baru kelihatan. Oke. Kemudian ya yang saya ingin tanyakan, kenapa kamu memakai nama Avar? Kan itu kan Avarza AR. Ya dari singkatan aja sih, Pak, soalnya biar mudah diingat gitu. Oh, karena ini ya, karena pemilihan ini apa namanya mobil yang dijadikan ininya. Iya, yang dijadikan objeknya. Pemilihan spare part-nya ya. Kenapa nggak menggunakan ini aja, misalkan nama bagian dari nama tokonya? Karena kan kamu emang uji cobanya di mereka kan ya? Iya, Pak. Kalau saya sarankan sih, yang ini cuma masukan aja ya. Ya nggak ada salahnya sih memang penggunaan nama ya. Tapi alangkah lebih baiknya jangan memunculkan brand dari mobilnya, tapi maksudnya lebih ke tokonya sih, karena kan memang kamu apa namanya studi kasusnya kan di toko tersebut. Itu masukan dari saya aja. Soalnya kan bisa saja nanti perkembangan ke depannya bukan hanya Avanza aja kan ya, ada beberapa tipe mobil yang lain kan ya, atau mobil yang lain gitu ya, jadi bisa menambahkan ininya ya. Itu aja sih masukannya. Oke, kemudian ya ini juga Pak Yada nanti ya dia akan nyinggungnya. Tadi ya. Ya ini paling nanti itu ya terkait dengan penjualan offline dan online ya. Jadi kamu coba apa perbaiki lagi ya. Nah ini saya temukan nih di sini ada Toyota Avanza dipilih sebagai sampel penelitian dan seterusnya. Ini kamu dapatkan dari mana nih? Ada sumbernya? Ada, Pak. Ada kan? Tapi kamu lupa menaruh ininya, indeks referensinya. Iya. Iya, benar? Iya, Pak. Oke, itu kalau boleh tahu dari yang mana tuh referensinya? Dari yang sampai 2019 sih, Pak. 2019. Sampai situ. Ya. Oh, ini maksudnya tahun ini ada 2 referensi? Enggak, sebenarnya itu dari menanyakan pada tokonya itu, Pak. Oh, bukan apa jurnal atau apa saya artikel dari jurnal atau artikel dari mana gitu, bukan? Bukan, Pak. Oh, ya berarti kamu sumbernya dari orang tersebut? Iya, Maksudnya dari penjualnya? tersebut. Penjualnya tahu dari mana? Kan dia punya catatan ininya, Pak, catatan setiap tahunnya. Oh, ini maksudnya apa info dari maksudnya penjualan di toko tersebut, bukan
bukan total apa namanya unit di Avanza-nya, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, ini dari tokonya informasinya. Ya. Oh, mungkin ini bisa bentar ya. Oke. Nggak, saya baca semalam apa namanya, saya kira kamu merujuk ke referensi mana gitu. Oh, ternyata ini statement dari penjualnya. Iya. Berarti banyak juga ya terjualnya ya. Oke, nanti ini ya itulah catatan aja ya. Makanya saya kira tadi kamu merujuk dari referensi mana, saya kira kamu lupa aja. Kemudian di sini mungkin kamu bisa memasukkan penjelasan tentang aplikasi Avar-nya ya, karena di sini kamu langsung ya tanpa sama sekali memasukkan namanya, cuman saya temukan di abstrak saja ya di bab 1 ini. Kemudian ya ini cuma manfaat catatan saja, nanti bisa kamu tambahkan ya. Kemudian lagi di seterusnya. Oh ya, dalam gimana sih kamu dapat ini nggak, dapat masukan nggak dari pemilik apa tempat penjual spare part ini terkait dengan aplikasi kamu? Zian? Halo ya Pak. Nah, ada masukan nggak terkait dengan aplikasi Avar ini dari penjual, dari sisi penjual ataupun customer-nya? Kalau dari penjualnya sih ada, dari customer-nya. Dari customer, dari penjualnya juga ada. Apa tuh? Kalau dari customer-nya sih inian apa aplikasinya dikembangin lagi karena tambahin tips-tipsnya kalau rusaknya nanti gitu. Terus Maksudnya rusak apanya? kalau salah pemasangan nanti jadinya bakal kenapa gitu. Lalu kalau dari sisi penjualnya atau pemilik ininya? Kalau dari penjual sih udah oke. Cuma karena itu rada susah untuk di trackingnya, jadi makanya katanya disuruh barang yang kecil-kecil gitu dulu Pak. Kasih masukannya. Barang, maksudnya spare part-nya. Iya benar, spare part-nya barang yang kecil-kecil. Oh, itu ada kamu buat catatan nggak di penelitian ini? Belum sih Pak, belum saya masukin ke dalam. Karena hasil masukin Pak. Kenapa? Pas di saran saya masukin. Di saran. Saran ya. Nih, yang nomor 1. Iya Pak. Oke. Ada kendala nggak waktu dilakukannya penggunaan aplikasi? Itu prosesnya gimana sih? Customer dapat menggunakan si aplikasi apa? Ya, ini Pak saya kasih, kan dia setelah beli barang dari yang sebelum-sebelumnya juga saya udah beli barang, terus saya kasih linknya buat dia nginstal. Dan terus Berarti kamu gimana? Standby terus di
di toko penjualnya atau gimana komunikasinya? Enggak, saya minta infonya, kalau ini saya follow up terus gitu. Oh, jadi ini dari sisi penjual menginformasikan ke kamu bahwa ada customer nih yang beli gitu. Iya, Ya, yang beli online, terus kamu dikasih kontaknya gitu. iya, Baru kamu mencoba menghubunginya. Seperti itu. iya benar Pak. Apa bisa gitu? Maksudnya dari awal kamu menghubungi langsung diterima. Enggak Pak, nunggu, kan dia nggak langsung balas, jadinya nunggu beberapa hari baru dibalas. Berapa customer yang kamu ini? 30 Pak. 30. Ya, itu semua kamu hubungin sendiri. Iya. Dibantu juga sama pihak tokonya juga Pak. Oh, oke. Berarti dari situ kamu membantu proses install dari ini ya, aplikasinya ya, Iya. di gadget mereka. Dan itu mereka langsung kasih feedback-nya nggak atau gimana? Enggak langsung sih Pak, nunggu seharian lagi baru dia, oh nih. Tapi kan biasanya kan kalau customer udah beli barang kan bisa langsung masang tuh. Iya. Berarti kamu udah telat dong? Udah terlambat dong ininya. Ada yang udah terlambat, ada yang belum juga sih Pak, soalnya kan dia butuh mekanik juga manggil ke situnya. Berarti kalau yang terlambat itu gimana dong? Kan udah masang. Tetap saya kasih juga Pak, soalnya bagus nggak untuk buat kedepannya gitu. Tapi dia beneran menggunakannya atau hanya sekedar ngisi kuesioner aja? Beneran Pak, dia ngisi katanya. Nggak, Ngisi, maksudnya dia beneran pakai aplikasinya atau hanya mengisi kuesioner saja? beneran pakai ininya, pakai aplikasinya, install aplikasinya. Iya, tapi kamu tahu dari mana dia menggunakan aplikasinya? Dia yang bilang sendiri sih Pak. Soalnya diinformasiin dari tokonya juga, kan dikasih ke tokonya juga aplikasinya. Jadi Aha. tokonya juga itu ngebantu kalau misalkan ada yang beli langsung ke situ dibantuin. Ya kalau kan tadi kan ada beberapa customer, berapa total customer yang udah terlanjur masang duluan? Sekitar 5 lah Pak, 10, 5 sampai 10 sih. Ya ambillah 10 ya, banyak Iya. ya. Lalu 10 orang itu memang mereka ini berarti kan untuk menggunakan aplikasi ini kan mereka kan harus scanning ininya dulu kan, spare part-nya kan ya. Iya. Ini kan udah terlanjur pasang nih. Apakah mereka bongkar lagi? Iya. Gimana? Iya, dia karena udah terlanjur pasang, jadinya ada yang ngisi kuesionernya doang. Itu dia. Berarti kan nggak sepenuhnya yang kuesioner yang kamu dapatkan ini benar kan? Iya. Berarti bisa saja tingkat akurasinya ataupun capaian yang kamu capai itu nggak sesuai targetnya. Yang awalnya kamu tulis di sini 80% kan ya? Ya kan? Iya Pak. Nah di sini ya kan keseluruhan rata-rata skor keseluruhan kuesioner sebesar 89%, lebih besar daripada persentase yang diharapkan, yakni 80%. Tuh, berarti taruhlah saya ambil dari 30, 10 orang, ternyata ya udahlah kasihannya anak karena membantu aja, saya langsung ngisi kuesioner aja. Berarti gagal dong, nggak capaiannya. Nggak sesuai. Iya kan ya? Iya Pak. Nah ya, itu ya. Jadi catatannya,
ya dalam proses pengambilan apa namanya data dari customer-nya itu ya kamu menemukan ini ya kendala di sana ya. Karena pada saat kamu menghubunginya memang ya saya tahu rata-rata kan pembeli ya khususnya karena ini kan bukan aksesoris spare part aksesoris kan ini kan maksudnya spare part ini kan standar saja kan bukan yang aksesoris yang udah di modif dan sebagainya. Kalau yang modif kan biasanya kan itu kan lebih beda ya. Kalau ini kan karena memang kebutuhan orang spare partnya rusak ganti dengan yang baru kemudian dia akan menggunakannya terus kan ya. Jadi pasti kebutuhan untuk pemasangannya kan lebih cepat. Sedangkan kamu kan baru menghubunginya, dapat info dari penjualnya kan ya. Bisa saja mungkin penjualnya lagi sibuk, udahlah mungkin besoknya saya ngabarin, berarti kan sudah terlambat. Bisa saja awalnya kamu mungkin dapat infonya cuma 10 orang, tapi ternyata bisa saja mungkin semuanya nanti seperti itu gimana? Berarti udah ini dong ya. Ya itu ya kekurangannya ya yang didapat ya. Itu nanti coba ini lagi lah ya dibicarakan dengan pembimbing pertamanya. Ya ini ada yang saya highlight ini nanti memang bagiannya beberapa dari Pak Yada ya, nanti bisa Pak Yada ini jelaskan. Kemudian apa lagi ya? Bentar. Saya sambil ingat-ingat nih. Ya ini sama yang daftar pustaka juga gitu. Ini juga bagian Pak Yada nanti ya. Ya mungkin sementara itu dulu dari saya Pak Handi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade selaku penguji Budi, pertama. Pak Ade lagi silap ini kayaknya nih, kelamaan di Aceh sepertinya ya. Oke, baik terima kasih Pak Ade selaku penguji pertama. Saya persilahkan kepada penguji kedua yaitu Bapak Yadar Boloh untuk mengajukan pertanyaan kepada Zian. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya agak beda dengan cara saya sebelumnya. Biasanya saya yang share screen. Sekarang saya minta Zihan share screen. Nah, biar langsung kamu yang ngetik. Soalnya kamu nganggur itu jadinya. Silakan kamu share screen dulu naskah skripsi kamu. Yang Word boleh, yang PDF boleh. Yang penting kamu nanti bisa kasih komen. Silakan. Si Zihan terdiam ya? Koneksinya apa mungkin Pak di Zihan? Koneksi. Kita tunggu saja. Mas Zihan? Wah, dia keluar. Nah, iya benar. Ya, kayaknya koneksinya kendala. Saya stop record. Di stop ya. Oke. Silakan. Iya, Zihan, halo? Iya, halo Pak. Ya, coba di share screen dulu. Kamu share screen. Enggak Pak, saya pakai ini, Zoom-nya pakai handphone. Sama, saya juga pakai handphone. Tapi Nih saya bantu share screen punya saya aja boleh, Pak. boleh. Ya udah deh. Kalau gimana deh. Bentar Pak, saya scroll ke atas dulu. Oke. Ya. Itu udah ada catatan Pak Ade ya. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Mohon maaf Pak Ade, dibantu. Nggak apa-apa Pak, ditambahin aja.
Ya, bisa di-scroll ke bawah, Pak. Ya. Berarti Pak Handi, catatan saya sama Pak Ade jadi satu nih, Pak. Oh ya, nanti mohon Mas Zihan itu ini ya nulis ya di Word, lalu Iya, dikirimkan ke saya pada saat di waiting room. Ya. Oke, Saya jadi tugas kamu yang lainnya. Zihan untuk mencatat apa ya mencatat apa yang Pak Yada tanyakan dan suruh kamu nanti file itu di save nanti dikirimkan ke Pak Handi nanti ya. Iya, siap, Pak. Oke, bisa ke abstrak, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, halo Zihan, bisa dengar kamu? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya, ini saya menambahkan ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade. Ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu perbaikan ya. Nanti silakan kamu catat dan kamu perbaiki. Di bagian abstrak ini tadi sudah disinggung sama Pak Ade di bagian awal itu transaksi penjualan langsung dan media online. Ya, itu saya lebih menegaskan kembali untuk itu kalau kamu ingin menekankan kepada sebuah transaksi gitu ya, harus lebih diperjelas transaksi penjualan langsung itu seperti apa. Misalnya transaksi penjualan langsung di mana pembeli harus datang dan kemudian akan dipasangkan spare part-nya di lokasi ya gitu. Atau penjualan langsung itu apakah si pembeli itu hanya beli saja terus dia pasang di rumah gitu ya. Ini juga nggak jelas. Kemudian dengan media online itu juga kita nggak tahu media online yang digunakan itu apa. Ya, banyak media online itu. Apakah jangan lewat WhatsApp gitu ya? WhatsApp itu juga udah online gitu. Apakah penjualannya lewat marketplace misalnya, Tokopedia gitu, Bukalapak. Itu harus diperjelas gitu ya. Nah kemudian saya tergelitik dengan kalimat di bawah itu pengujian tingkat penerimaan user dilakukan oleh para konsumen online ya yang membeli spare part di toko Dwi Marjaya. Ini kalimatnya saya paham maksudnya, cuman penulisannya kayaknya nggak seperti ini seharusnya. Gitu ya. Pengujian tingkat penerimaan user harusnya pengujian untuk mengetahui penerimaan user terhadap ya aplikasi yang dikembangkan gitu. Ya, dilakukan dilakukan oleh para konsumen ya konsumen toko Dwi Marjaya gitu ya yang dilakukan secara online gitu. Bukan konsumen online agak aneh istilah konsumen online gitu ya. Mungkin konsumen yang belanja secara online itu boleh atau konsumen toko Dwi Marjaya ya yang melakukan kuesionernya secara online juga boleh ya kalimat itu ya diperbaiki dan saya ketemukan juga kalimat dengan hasil persentase rata-rata skor keseluruhan kuesioner sebesar 89% lebih besar dari persentase yang diharapkan yakni 80%. Saya kira untuk para peneliti ya ketika dia membaca hasil 89% itu nggak usah lagi dipertegas dengan lebih besar dari persentase yang diharapkan, yakni 80%. Jadi kata-kata lebih besar dari persentase yang diharapkan, yakni 80% itu menurut saya itu mubazir gitu ya, nggak perlu gitu ya. Karena buat apa kamu kasih harapan 80% gitu kan? 89% itu udah besar itu ya. Ya. Nah, kemudian sehingga dapat dikatakan, nah ini kata-kata dikatakan, ini saya sering kali dengan mahasiswa, komunikasi lisan dan tulisan itu berbeda ya. Mungkin kamu kalau ngomong sama saya bisa, ayo Pak, ini saya katakan bagus, oke, gitu ya. Tapi ketika komunikasi dalam tulisan, nggak bisa kamu menggunakan dikatakan. Dikatakan itu siapa yang mengatakan, gitu ya. Apa yang dikatakan gitu ya.
Ini salah ini kalimatnya. Mungkin bisa diganti sehingga dapat disimpulkan atau didapatkan hasil pengujian. Gitu ya. Jadi sering mahasiswa itu kelupaan dia ini sedang menulis karya ilmiah gitu ya, bukan menulis rubrik di majalah gitu ya. Nah, hanya selalu ada kelupaan. Ini saya ingatkan lagi. Saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan Pak Ade. Tiba-tiba kenapa ada Afar di situ? Kenapa nggak Avatar gitu kan? Itu ya lucu aja gitu. Ada satu istilah tapi nggak tahu kita itu apa itu Afar itu apa, makhluk apa. Di atas nggak dijelasin apa itu Afar. Tiba-tiba di bawah ada kata-kata Afar. Gitu. Ya. Oke. Halo, Zian. Ya, iya Zian. Pak, oke. Zihan apa nama kamu kayak nama anak saya jadinya. Ya, oke. Nah, kemudian ini kata kunci ya, itu ada tulisan visualisasi V-nya kecil. Nah, inilah mungkin kamu lupa jari kamu menekan caps lock pada saat menekan tombol V. Nah, itu diperbaiki. Oke, berikutnya kita boleh di scroll lagi Pak, mohon izin Pak Ade. Tadi Pak Ade juga sudah singgung banyak sekali ya mengenai sumber data. Oke, ya, saya bertanya-tanya begini ya, sebelum masuk ke apa yang mau saya sampaikan. Saya bertanya-tanya begini, kenapa ya kamu ngambil toko Dwi Marjaya ini ya? Jadi tempat studi kasus kamu ya? Ya, karena ini Pak, karena saya waktu itu menawarkan juga kan pengen ada hal yang berbeda gitu dan sesuai dengan permasalahannya bisa diaplikasiin nggak untuk augmented reality pada pembeli gitu, pada penjualan. Oke. Ya, gimana ya saya ngomongnya ya? Karena kita nggak tahu ya bagaimana nanti respon dari toko Dwi Marjaya ketika dia mengetahui ternyata hasil penelitian kamu ini mendapatkan apresiasi yang baik dari customer-nya. Gitu. Jadi kita nggak tahu. Gitu ya. Apakah ini kalau memang ya kamu tujuan di awal, niat kamu di awal ingin membantu toko Dwi Marjaya gitu kan. Customer-nya itu ketika belanja dia bisa pesan sendiri. Sebenarnya ini kan value added ya buat toko Dwi Marjaya. Nah, saya nanti mau bertanya juga sama kamu nanti di akhir gitu ya. Apa ya respon atau apa ya komentar dari toko Dwi Marjaya setelah mengetahui ternyata hasil riset kamu ini mendapat respon yang baik gitu dari customer-nya. 89% itu hasil yang tinggi. Rata-rata kita kalau penelitian itu bisa dapat 70% aja itu udah bagus banget. Ini 9% tinggi loh. Nah, maka nanti pertanyaannya ke situ. Memang sih secara ini riset ini dirasakan oleh customer ya. Tapi secara dampak pasti ke toko Dwi Marjaya langsung. Gitu. Ya, sebelum itu saya mau coba minta tolong Pak Adik ke halaman 3 Pak. Ini dia biasanya anak-anak suka tipu. Saya mau tanya sama kamu, penulisan toko itu T-nya gede apa kecil sih? Kecil. Kecil apa gede? Kecil Pak. Itu gede tuh di rumusan masalah. Di rumusan masalah T-nya gede, di latar belakang T-nya gede. Nah,
Tapi tiba-tiba di batasan masalah T-nya kecil. Ya, di tujuan penelitian, maaf. Tujuan penelitian T-nya kecil, di manfaat penelitian T-nya kecil. Kecil sih, Pak. Kecil apa gede? Kecil, Pak. Bingung sendiri kan kamu jadinya. Iya, kecil. Karena itu saya lihat seluruh naskah kamu itu belang-bentong itu hasilnya apa ya? Belang-belang gitu ya. Nggak Kadang konsisten. kecil, kadang gede, kadang kecil, kadang gede gitu ya. Kamu sendiri mungkin pusing pada saat nulisnya itu kecil atau gede sih sebenarnya. Sehingga saya tanyain juga akhirnya. Ya itu perbaikannya penulisan gitu ya. Oke, saya tidak akan mengkomentari bab 2 dan bab 3 karena saya kira itu sudah dibahas di proposal. Saya mau coba masuk ke bab 4-nya yang kamu tulis. Saya mau tanya sama kamu ya di bagian bab 4 dulu yang atas itu, mohon maaf Pak. Itu ada tulisan di atas ya di apa namanya preamble itu ditulis pengujian implementasi augmented reality pada objek spare part eksterior mobil menggunakan metode spatial tracking. Kenapa augmented A-nya kecil, R-nya kecil, dan kenapa spatial tracking X-nya gede, T-nya gede? Nah, saya tanya deh. Kamu kok sering banget sih belang-belang itu nulis tuh? Iya. Halo? Iya, Pak, itu kesalahan itu harusnya besar sih augmented reality-nya A-nya. Gitu. Terus spare part itu harusnya miring apa tegak? Italik, Pak, miring. Ya, itu spare part bener yang nggak miring loh. Iya, masalah. Siap. Customer itu miring apa tegak? Miring. Online? Miring. Nah, ini kalau ditengokin satu-satu banyak nih loh yang apa namanya salah ya. Terus di halaman 33 di bawahnya mohon maaf Pak. Eksterior apa eksterior? Eksterior. Itu. Kamu buru-buru ya ngetiknya ya, kenapa? Ada apa sih buru-buru? Ya, Pak. Mau ngapain? Salah. Iya. Mohon maaf Pak, halaman 34 Pak di awal Pak. Tuh, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode spatial tracking. Ya. Konsumen apa customer? Customer. Customer apa konsumen? Customer. Customer, konsumen apa user? Nah, tambah lagi satu lagi. Karena di abstrak kamu nulisnya user. Ayo, pilih salah satu aja. Mau Customer aja, Pak. User. Pada konsumen online, pada konsumen secara online atau menggunakan media online. Ya kan? Iya, Kamu Pak. pakai apa sih? Kuesionernya pakai Google Form kan ya? Iya, Pak. Ya tulis aja langsung menggunakan Google Form, selesai. Pengujian pada barang dengan metode tersebut dan pengujian kuesioner kepada konsumen menggunakan Google Form. Selesai. Ya toh? Iya, Pak. Oh. Ya. Nah, terus kamu ulangi lagi augmented reality, R-nya dikecilin. Di bawahnya tuh. Ya. Nah, itu. Ya. Terus yang gede. Pak Ade. Terus halaman 434 itu juga di bawah gambar itu, mohon maaf Pak. Itu Tadi. halaman 34 Pak. Nah, itu Pak, mohon maaf Pak.
Terus spare part ditulisnya nggak miring lagi gitu ya. Banyak lah ini Ya. apa namanya. Apa ya? Kalau saya rasa itu kamu terburu-buru, ya, sangat terburu-buru gitu ya. Banyak sekali tulisan-tulisan yang seharusnya apa namanya, miring, kamu nggak miringin. Gitu. Ya, harusnya tegak, nggak kamu tegakin gitu. Ya. Jadi apa ya? Ya kalau dibilang revisi mayor ini untuk revisi penulisan ya, itu banyak sekali. Ya. Oke, baik. Saya mau coba tanya sama kamu ya. Headlamp Avanza, fog lamp Avanza, stop lamp Avanza itu istilah atau nama produk? Itu nama produk, Pak. Nah, kalau nama produk itu apakah harus dimiringin? Nggak, Pak, maaf, maksudnya itu sebenarnya headlamp itu kan lampu besar, jadi nama istilah sih. Mohon izin Pak, halaman 42 Pak. Iya, kayak Google. Google itu istilah apa? Nama produk, nama brand. Nama brand. Iya, apakah kalau kita nulis Google tuh dimiringin Google-nya? Kan enggak toh. Halo? Iya, Pak. Iya, itu kenapa headlamp Avanza dimiringin? Karena Avanza itu kan merek, kalau headlamp itu istilah sih, Pak. Kata siapa headlamp itu istilah? Soalnya kan kalau bahasa Indonesianya lampu besar, jadinya karena bahasa Inggris jadinya miring. Yakin? Itu kan nama produk, headlamp itu. Headlamp Avanza. Ya itulah barangnya. Ya, atau kalau misalnya kamu bingung, tulis aja lampu besar Avanza, antara kurung headlamp. Iya. Avanza juga ikut miring, bingung saya. Avanza kan nama produk, brand itu. Iya, brand. Avanza brand. Kenapa miring gitu? Begitu loh, Zihan. Zihan. Siap. Ini jadi gini ya Zihan ya, ketika kita ingin melakukan kuesioner, kamu kan kuesioner ya, pengujian ya. Iya, Pak. Responden kamu kan 30 orang. Iya. Ya. Nah, mestinya kamu tambahin lagi keterangan yang menjelaskan apa ya sih itu profil atau persona dari responden kamu ini. Misalnya dia itu adalah laki-laki atau perempuan. Gitu. Terus dia itu umurnya berapa sampai berapa gitu. Kemudian tinggalnya di mana. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata apa namanya, yang mengisi kuesioner ini adalah orang-orang yang umurnya antara umur 20 sampai 25 mayoritas misalnya. Sehingga wajar saja ketika mereka bilang setuju gitu kan, atau sangat setuju dengan aplikasi kamu, ya mereka usia produktif. Artinya mereka mengerti penggunaan teknologi. Tapi kalau misalnya kamu ngambil apa namanya, respondennya itu umur 30 sampai 60 misalnya, apa iya mereka akan setuju? Apa iya pengguna Avanza itu adalah anak umur 20-an? Atau jangan-jangan pengguna Avanza itu rata-rata umur 50-an ke atas? Apalagi ini Avanza tahun berapa nih? 2013 ya? Iya, Pak. 2013 gitu ya, tahun lama. Bagaimana saya bisa percaya bahwasanya oke, ini pada setuju orang-orang ini, oke lah. Secara hasil oke. Tapi saya bertanya, ini umur berapa?
Iya. Umur berapa Zian? Kan ini sih belum tahu Pak, belum nggak dicantumin. Nah itu. Nah, terus kamu kalau nggak dicantumin, kamu taunya dari mana? Itu adalah manusia yang mengisi. Kan. Halo. Ya, Iya. Bagaimana kamu bisa mengetahui itu orang yang ngisi? Kalau orang iseng gimana? Alah, gue iseng-isengin aja deh gitu kan. Gila. Ya, kita nggak tahu umurnya, kita nggak tahu dia tuh pria apa wanita, nggak tahu juga kan? nggak tahu Pak. Cuman kalau dari nama doang taunya sih dari namanya. Iya, nama doang. Ya susah kalau kayak gitu. Jadi ini mohon maaf ya, saya bilangnya jadinya subjektif. Gitu. Bisa saja nih teman kamu gitu, kamu minta, tolong dong guru isi, bagusin nih isinya ya. Gimana? Kalau saya bilang kayak gitu, kamu bisa ini nggak? Bisa kasih penjelasan? Enggak sih Pak. Ya kan, bisa aja yang ngisi Habibie, bisa aja yang ngisi Aden, Ganda Suteja, mau gimana? Bisa saja kan? Iya Pak. Atau orang dekat, orang rumah kamu, bisa saja kan? Iya Pak. Tapi saya ngasih link kuesioner itu emang ke konsumen doang sih. Emang kamu dapat data konsumennya dari tokonya? Dapat Pak, dibantu dari tokonya juga. Bisa dibuktikan. Enggak semuanya dikasih tahu sih Pak, soalnya enggak. Gini ya, Zian, yang namanya penelitian itu kita boleh salah ya, tapi kita nggak boleh bohong. Iya Itu, Pak. ya, itu intinya. Nggak apa-apa kita salah atau kita ada kelemahan, ada kekurangan dalam riset kita nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh bohong. Tuh. Nah, mestinya kamu bisa membuktikan, misalnya ada buku catatan pembeli dari toko di Marjaya. Isinya misalnya data-data konsumennya. Misalnya namanya misalnya Pak Ari gitu. Nomor sekian, tinggal di sini misalnya ya. Terus kamu hubungi dia gitu. Terus dia ngisi gitu kan. Terus kamu baru itu valid. Itu dikatakan valid. Tapi apakah kamu melakukan itu? Enggak Pak, cuma dikasih kontaknya doang. Terus habis itu kamu hubungi. Iya. Terus beliau mau mengisi. Iya, saya kasih link buat ininya aplikasi, terus habis selesai make, saya kasih link kuesionernya. Berapa banyak yang seperti itu? Sebenarnya banyak Pak, cuma yang respon beberapa doang dari saya nyebarnya sih 50-an, cuma yang ini sekitar 30-an. Jadi ini 30 ini konsumennya semua. Iya, Tahunya dari mana buktinya? dari data yang diberikan oleh toko Dwi Marjaya Pak. Iya. Cuman kamu kan nggak kasih kayak rekap datanya atau misalnya tabulasi datanya. Karena begini ya, saya sebagai orang luar melihat ini, saya bisa saja nggak percaya gitu. Cuman kuesioner kamu itu cuman nama, jenis, tempat, konsumen mengalami kesulitan, gitu. Tidak ada satu atribut atau dua atribut yang benar-benar memvalidasi ini adalah customernya Dwi Marjaya gitu. Dan apakah memang dia menggunakan aplikasinya gitu. Karena kan kamu cuma ngasih link online doang kan. Iya Pak.
gitu. Terus kamu kasih video atau kamu kasih aplikasinya biar mereka pakai. Iya, saya kasih aplikasinya. Tapi kan apakah ada bukti bahwasanya oh iya dia pakai aplikasinya? Nggak juga kan? Enggak. Itu salahnya. Ya udah. Mungkin ini catatan aja buat kamu. Saya lain kali kalau next ya melakukan kuesioner hati-hati ya, karena riset kuesioner ini sangat apa ya, sangat bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Itu makanya ini kan sebenarnya kan masuknya kepada ranah social science gitu ya. Nah ini yang beratnya adalah memastikan orang-orang yang mengisi kuesioner itu orang yang paham, orang yang benar-benar menggunakan. Bahkan kalau saya sih lebih berpendapat ketika kamu menyebarkan kuesioner ini, kalau bisa kamu mendampingi langsung, kamu lihat langsung orang itu pakai gitu ya aplikasinya, gitu ya. Kamu lihat orang itu menggunakan, gitu, berinteraksi, sehingga benar-benar valid gitu kan. Ada buktinya gitu. Kayak siapa ya waktu itu ya? Ada tuh anak tuh, saya lupa siapa. Dia ketika melakukan pengujian benar-benar dia datangin orangnya, terus dia minta orangnya pakai langsung aplikasinya, didemoin orangnya pakai langsung di depan dia, kemudian dia dapat komentar. Oke, kalau dari saya itu saja Pak Budi, kebaikan dari Zian gitu ya, lebih kepada penulisan dan lebih kepada nanti masukan aja buat Zian ketika meriset masuk ke ranah kuesioner itu perlu berhati-hati sekali gitu ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darabullah yang telah menyampaikan pertanyaan. Baik, oke, Saudara Zihan Nur Abdillah, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Silakan, saya akan coba bacakan. Oh ya, udah? Oke, baik. Saudara Zihan Nur Abdillah, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu disampaikan. Saya persilakan kepada dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, untuk membacakannya. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Budi Arifitama. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Salah satu dijawab tidak bersedia, maka dapat mempengaruhi pengumuman sidang pada hari ini. Gitu ya? Baik. Yang pertama, apakah saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia. Baik, apakah saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konvers internasional? Bersedia. Baik. Apakah saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang saudara angkat dalam skripsi? Bersedia. Baik. Apakah saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa?
Bersedia. Apakah Saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian yudisium hingga wisuda? Bersedia. Yang terakhir, apakah Saudara Zihan Nur Abdillah jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian khususnya di toko Dwi Marjaya? Bersedia. Bersedia. Baik. Terima kasih atas jawaban Saudara Zihan Nur Abdillah. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handi. Baik. Saudara Zihan Nur Abdillah, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Metode Spatial Tracking untuk Pemasangan Spare Part Eksterior Mobil studi kasus toko Dwi Marjaya dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 84,75 atau dengan nilai mutu A-. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan Saudara Zihan Nur Abdillah. Selamat siang. Siang. Terima kasih penguji. Terima kasih Pak pembimbing.